ya, ujian dan cobaan seperti inilah terlihat orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah saja, yang mentauhidkan Allah saja, yang menggantungkan harapannya kepada Allah saja, dan lebih takut kepada azab Allah. Padahal tidak ada virus corona pun yang namanya kematian pasti akan menjelang. Siapapun akan meninggal dunia, entah itu meninggalnya dengan virus corona ataukah dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Bahkan ada orang yang subhanallah dia sehat, tidak punya sakit, tidak ada riwayat penyakit, ternyata dia meninggal dunia. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wabah, musibah, ujian. Itu semua adalah untuk menguji hamba-hambanya, untuk memilah siapa yang betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dan siapa yang tidak mentauhidkan Allah, siapa yang bergantung kepada Allah hatinya, dan siapa hatinya yang bergantung kepada makhluk. Subhanallah. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Saudaraku sekalian, musibah bagi seorang mukmin hikmahnya besar. Selain ia menggugurkan dosa-dosa dia, musibah itu mengangkat derajat dia. Seorang mukmin yang misalnya dia terkena virus corona dan dia sabar menghadapi ujian tersebut, Allah gugurkan dosa-dosa dia. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fawqaha illa kafarallahu biha khatayah." Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang mukmin, walaupun itu duri atau lebih besar darinya, kecuali kata Rasulullah SAW, itu semua akan menggugurkan dosa-dosa dia. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, seorang hamba apabila telah Allah tuliskan derajat yang tinggi, akan tetapi ternyata amalnya tidak sampai, Allah berikan padanya ujian dan terus diuji. Dan memang demikian, mukmin itu pasti akan diberikan ujian dalam hidupnya, walaupun bukan dengan virus corona, tapi dengan ujian-ujian yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji itu. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dalam ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Subhanallah. Allah juga berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buah, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, innalillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang diberikan pujian oleh Allah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Subhanallah, saudaraku sekalian. Betapa indahnya seorang mukmin yang bersabar menghadapi ujian demi ujian. Karena ia
ia sadar bahwa ia akan kembali kepada Allah. Ia sadar bahwasanya kesabaran di dunia itulah yang bermanfaat. Dia terus berharap kepada Allah. Saudaraku sekalian, hikmah di balik ujian itu sangat besar. Karena dengan adanya ujian akan tertempaklah keimanan seorang mukmin. Dengan adanya ujian akan semakin matanglah dan terpilah siapa orang yang beriman dan siapa yang kurang beriman. Maka kalau manusia hidup di dunia tanpa ujian, mungkin kebanyakan mereka akan lalai. Kalau manusia terus-menerus diuji dengan kesenangan demi kesenangan, seringkali itu membuat dia lalai. Seringkali ia membuat itu tertipu dari Allah. Terkadang Allah menurunkan kesusahan dan kesulitan agar manusia sadar. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya ketika menyebutkan hikmah kenapa dunia itu dijadikan sesuatu yang penuh ujian, kata Ibnu Qayyim, wa min rahmatih, di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, an naghasa hadhihi al-hayat ad-dunya. Allah jadikan kehidupan dunia itu pahit, penuh ujian, penuh tantangan, penuh musibah. Agar apa, kata Ibnu Qayyim? Agar hati-hati orang yang beriman itu tidak merasa betah dengan dunia. Agar seorang mukmin sadar bahwa dunia ini kehidupannya sementara, tak akan mungkin selama-lamanya. Allah jadikan kehidupan dunia ini ya penuh dengan terkadang ketakutan, terkadang kelaparan, terkadang kekurangan harta, jiwa, demikian pula buah-buahan. Itu semuanya adalah agar manusia kembali kepada Allah. Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan kepada manusia. Karena sebagian ulama, hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita senang, besok kita susah. Ya. Supaya apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada. Agar Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang beriman. Dengan adanya ujian tersebut, ya, agar kalian juga tidak terlalu bergembira ya dengan kesenangan demi kesenangan yang membuat kalian lalai. Saudaraku sekalian, inilah hikmah yang agung daripada ujian, cobaan, wabah. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, hakikatnya itu adalah merupakan adab di dunia sebelum kehidupan akhirat. Maka sungguh sangat naif ketika Allah turunkan wabah corona, ternyata banyak manusia tidak sadar, ya, dan tidak segera kembali kepada Allah, tidak segera taubat kepada Allah. Sungguh sangat aneh mereka yang terus-menerus di atas kesombongannya kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Padahal Allah sudah perlihatkan dengan jelas di mata kita akan kekuasaannya yang luar biasa. Hanya makhluk yang kecil ternyata bisa menggetarkan dunia, ternyata bisa merusak perekonomian negara-negara adikuasa. Subhanallah, saudaraku sekalian, semoga kita termasuk orang yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ini semua, sehingga menjadi hamba-hamba yang betul-betul mau bersimpuh kepada Allah, membuang kesombongan kita di hadapan Allah, untuk senantiasa kita rukuk dan sujud kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, yang senantiasa memuji Allah, yang senantiasa rukuk dan sujud, demikian pula menjaga batasan-batasan Allah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Minawan Sang Teladan. Adik-adik, hari Ahad pada kemarin